Purwakarta Murdiani, NPM 2010303002. Nama saya Egita Sefira Brahmana dengan NPM 2010303017. Saya Muhammad Arsan Mustafa, NPM saya 201030303044. Nama saya Puji Lestari, NPM 2010303038. Perkenalkan, nama saya Rifaini Alinda Ramawati, NPM 2010303083. Saya Dina Regilia Stanisi dengan NPM 20103030092. Saya Nurali Rohma dengan NPM 20103030095. Saya Titi Zaidatur Roma Sumadani dengan NPM 2010303107. Saya Diarti Hana Resta dengan NPM 20103033113. Dan saya Niken Apriliana Wulandari dengan NPM 2010303116. Pengertian dari Kingdom Plantae. Kingdom Plantae merupakan salah satu organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil sendiri merupakan zat hijau yang digunakan untuk berfotosintesis sehingga tumbuhan dapat membuat makanan sendiri atau yang disebut dengan autotrof. Ciri-ciri dari Kingdom Plantae sendiri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu multiseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga autotrof, yang keempat dinding sel yang terbuat dari selulosa, yang kelima menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau patit, yang keenam fotosintesis adalah cara untuk mendapatkan makanan dengan bantuan cahaya matahari, yang ketujuh bereproduksi secara aseksual yaitu dengan cara cangkok, stek, tunas, dan sebagainya, dan kemudian bereproduksi secara seksual yaitu benang sari dan kepala dan putik. Kemudian ke-8 memiliki akar untuk menyerap, batang, dan daun untuk mengumpulkan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa. Kemudian klasifikasi dari Kingdom Plantae. Kingdom Plantae dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok jika dikategorikan berdasarkan pembuluh angkut. Di antaranya yaitu yang pertama tumbuhan yang tidak berpembuluh, contohnya Birophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, tumbuhan yang berpembuluh, contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu terdapat pada tanaman lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini merupakan tanaman yang belum memiliki jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh merupakan jaringan yang berguna untuk menyalurkan atau mengangkut kebutuhan tumbuhan. Kebutuhan tumbuhan itu seperti air, lalu ada mineral, zat hara, dan zat makanan. Zat makanan tumbuhan itu didapatkan dari proses fotosintesis. Contohnya seperti glukosa. Karena tidak memiliki jaringan pembuluh, maka tanaman ini melakukan proses transportasi secara lambat atau lama. Untuk proses pengangkutan itu menggunakan difusi atau pembauran dan aliran sitoplasma atau aliran siklosis dan aliran protoplasma gitu. Tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh atau tidak berpembuluh akan mengalami siklus hidup dengan pergiliran keturunan antara gametofit atau haploid dan saprofit atau diploid. Gametongia pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu antara betina dengan yang jantan. Untuk Gametongia archegonium itu akan menghasilkan sel telur atau gamet betina. Lalu untuk Antheridium sebagai Gametongia jantan yang akan mengantarkan sperma berflagel. Pada proses fertilisasi dibutuhkan media, yaitu media air yang digunakan untuk mengantarkan sperma yang akan berenang menuju ke sel telur, yang mana akan menghasilkan atau mengembangkan zigot di dalam archegonium. Lanjut karakteristik Bryophyta. Yang pertama, hidup di tempat yang basah atau lembab. Dapat dilihat pada gambar 1, itu ada lumut yang hidup di tembok yang lembab atau yang bisa disebut dengan hygrofit. Lalu yang kedua ada gambar lumut yang
hidup dengan cara menempel di kulit pohon atau di batang pohon yang bisa disebut dengan epifit. Lanjut ada lumut yang hidup di air yang bisa disebut dengan hidrofit. Untuk contohnya itu ada Rhizocarpus natans. Ciri kedua, tumbuhan lumut memiliki suatu rizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Rizoid ini dapat dilihat pada gambar, yaitu akar-akar kecil yang ada di bagian bawah lumut yang berfungsi untuk menempel pada tempat hidupnya, misal di tembok, di air, atau di batang pohon gitu. Lanjut, untuk ciri yang ketiga, termasuk tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus atau kormovita dengan tumbuhan bertalus atau talofita. Talus ini juga dapat dilihat pada gambar, yaitu yang terletak di bagian bawah yang seperti daun mengembang di bagian bawah tanaman lumut. Ciri yang keempat, mengalami peristiwa pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Untuk sporofit ini menghasilkan spora yang terdapat pada bagian tubuh lumut yang atas. Lalu untuk gametofit ini akan menghasilkan gamet yang terdapat di bagian bawah tubuh tumbuhan lumut gitu. Untuk gametofit ini hanya mengalami mitosis saja, sedangkan untuk sporofit ini akan mengalami mitosis dan meiosis gitu. Lanjut, ciri berikutnya terdapat dua alat kelamin, yaitu kelamin jantan yang dinamakan dengan antheridium dan alat kelamin betina yang dinamakan dengan archegonium. Untuk ciri yang terakhir itu tidak memiliki jaringan pembuluh. Jadi tanaman Bryophyta ini tidak memiliki xilem dan flum. Sekarang kita akan masuk ke penggolongan lumut yang pertama, yaitu Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun itu berbentuk lembaran spiral yang berwarna hijau muda yang memiliki struktur akar, batang, dan daun. Lumut daun ini dikatakan lumut sejati. Nah, lumut daun itu mudah dijumpai atau dikenali karena dapat tumbuh di tempat yang lembab seperti pepohonan atau bebatuan. Selain mudah dijumpai, lumut daun juga sulit dibedakan karena bagian batang itu akan melekat langsung pada bagian akar dan juga daun. Lumut daun itu tidak memiliki sel ataupun jaringan. Lumut daun itu juga memiliki kutikula dan stomata yang dapat mencegah hilangnya air. Lumut daun memiliki batang yang tegak, kemudian bercabang dan berdaun kecil. Selanjutnya, siklus hidup lumut daun. Siklus hidup lumut daun itu dimulai ketika kapsul spora itu sudah matang, maka operkulum sebagai penutup kapsul spora itu akan terbuka sehingga akan menyebabkan sperma itu jatuh ke permukaan tanah yang lembab atau permukaan yang lembab seperti bebatuan ataupun pohon. Setelah itu spora akan memiliki atau membentuk sebuah benang yang dinamakan protonema. Protonema itu dari bahasa Yunani, proto artinya pertama dan nema artinya benang. Lalu protonema akan membentuk berupa tunas, yaitu tunas gametofit jantan ataupun tunas gametofit betina. Gametofit jantan itu akan membentuk antheridium, yaitu menghasilkan sel sperma, sedangkan gametofit betina itu akan membentuk archegonium sebagai penghasil sel ovum. Ketika sel sperma itu telah siap atau matang sehingga dapat dilakukan proses fertilisasi atau pembuahan, maka sperma akan keluar dari antheridium menuju archegonium melalui tetesan hujan atau lapisan air. Nah, setelah berhasil dalam proses pembuahan, maka akan terbentuk zigot diploid 2N yang kemudian akan berkembang menjadi embrio yang memiliki struktur tangkai panjang dan tangkai kecil yang dinamakan sporogonium. Sporogonium selama hidupnya akan mendapatkan nutrisi dari gametofit betina, dan lama-kelamaan sporogonium ini akan membentuk kotak spora yang berwarna kecoklatan yang dinamakan sporofit. Sporofit memiliki 3 bagian, yaitu kaki, seta, dan kapsul spora.
yang mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi. Yang pertama, kaki yaitu untuk menyerap zat-zat makanan dari gametofit betina. Yang kedua, seta yaitu untuk mengangkut zat-zat makanan tersebut masuk ke dalam sporogonium. Dan yang ketiga yaitu kapsul spora, yaitu tempat menghasilkan sel spora. Yang mana di dalam kapsul spora ini akan menghasilkan 50 juta spora. Nah, siklus hidup lumut daun ini akan terus berputar dari spora dan kemudian ke pembentukan spora. Terdapat contoh tumbuhan lumut daun. Di antaranya yaitu ada Polytrichum commune dan Sphagnum palustre. Polytrichum commune dan Sphagnum palustre itu memiliki sporofit yang berwarna coklatan. Dapat dilihat oleh teman-teman di gambar seperti apa bentuk tumbuhannya. Bagus seperti hati kita. Maksudnya hati manusia ataupun hewan. Lumut hati sendiri memiliki siklus hidup yang sama dengan lumut daun. Kenapa bisa begitu? Ya, lumut hati dengan menghasilkan spora dari sporangium yang memiliki pita bergelung yang sering disebut elater. Apa fungsi elater? Elater berfungsi untuk menyebarkan spora ke tempat lain. Kemudian, lumut hati ini juga dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu individu baru muncul dari sekelompok sel yang disebut gemacaps atau cawan gamma. Untuk klasifikasi lebih lanjutnya dari lumut hati ini, yaitu yang pertama, lumut hati tidak memiliki daun, namun memiliki bentuk tubuh yang seperti lembaran, pipi, dan berlobus. 2. Lumut ini banyak ditemukan di tanah yang lembab. 3. Untuk contoh dari kingdom rantai lumut hati adalah Marchantia. Manfaat tumbuhan lumut atau bryophyta. Lumut hati dimanfaatkan sebagai obat hepatitis, lumut gambut dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti kapas dan medium pada tanaman pot. Kemudian lumut kera dimanfaatkan sebagai vegetasi perintis. Selain itu, lumut juga dapat menyerap air hujan yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan lain sebagai sumber air.